Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan kita berjanji bagian kedua. Tonton video ini hingga selesai agar kita tidak salah paham dan mengerti bagaimana penyimpangan dari kitab berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi. Pada episode kali ini kita akan membahas penyimpangan kitab berjanji. Al-Berjanji juga mengajak para pembaca untuk meyakini bahwa Rasulullah hadir pada saat membaca salawat, terutama ketika mahalul qiyam, dan demikian itu sangat tampak sekali di awal qiyam seperti selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai kakek Husain, selamat datang. Padahal ucapan selamat datang hanya bisa diberikan kepada orang yang hadir secara fisik. Meskipun di tengah mereka terjadi perbedaan apakah hadir jasad Nabi Muhammad bersama ruhnya ataukah ruhnya saja. Tetapi Muhammad Alwi Al-Maliki meyakini yang hadir adalah ruh Nabi Muhammad, dan beliau mengingkari dengan keras pendapat yang menyatakan bahwa yang hadir adalah jasadnya. Sungguh sangat naif pendapat mereka, karena Rasulullah telah berada di alam barzah yang tinggi dan ruhnya dimuliakan oleh Allah di surga, sehingga tidak mungkin hadir dan kembali ke dunia. Teman-teman sekalian, perhatikan ungkapan baik syair berikut ini. Sangat jelas bahwa Rasulullah diyakini hadir. Sebagian di antara mereka meyakini yang hadir adalah ruhnya. Wahai Nabi salam, sejahtera atasmu. Wahai Rasul salam, sejahtera atasmu. Wahai kekasih salam, sejahtera atasmu. Semoga rahmat Allah tercurahkan atasmu. Para pembela berjanji seperti penulis kitab fikih tradisionalis Mahyuddin Abdus Somad, dia berkilah bahwa tujuan membaca salawat adalah untuk mengagungkan seseorang dengan berdiri. Karena berdiri untuk menghormati sesuatu sudah menjadi tradisi kita. Bahkan tidak jarang dilakukan untuk menghormati benda mati. Misalnya setiap kali upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin setiap tanggal 17 Agustus, maupun pada waktu yang lain ketika bendera merah putih dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Maka seluruh peserta upacara diharuskan berdiri. Tujuannya tidak lain untuk menghormati bendera merah putih dan mengenang jasa para pejuang bangsa. Jika dalam upacara bendera tersebut harus berdiri, tentu berdiri untuk menghormati Nabi lebih layak dilakukan sebagai ekspresi dari bentuk penghormatan, bukan karena Nabi Muhammad adalah manusia yang teragung yang layak untuk dihormati daripada orang lain. Teman-teman sekalian, penulis buku fikih tradisional tidak paham tentang menghormati makhluk dengan cara berdiri, tidak dibolehkan. Bahkan Jabir menegaskan bahwa ketika Rasulullah sakit, kami sholat di belakangnya, sedangkan beliau dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar mengeraskan takbirnya untuk memperdengarkan kepada jamaah. Lalu beliau menoleh ke arah kami sementara kami dalam keadaan berdiri. Beliau memberi isyarat agar kami duduk, dan setelah beliau mengucapkan salam, maka beliau bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Nasai dalam sunannya, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau bersabda, hampir-hampir tadi kalian meniru perilaku Persia dan Romawi. Mereka berdiri untuk menghormati raja-raja mereka, sedangkan para raja mereka sedang dalam keadaan duduk. Maka janganlah kalian lakukan, ikuti imam kalian. Oleh karena itu, kias di atas nggak rusak. Bagaimana mungkin menghormati Rasulullah disamakan dengan menghormati bendera ketika upacara? Sementara kedudukan beliau sangat mulia dan derajatnya sangat agung, baik ketika masih hidup atau setelah beliau wafat. Bagaimana beliau disambut dengan cara seperti itu, sedangkan beliau berada di alam barzah yang tidak mungkin kembali dan hadir ke alam dunia lagi. Kehadiran Rasulullah ke dunia merupakan keyakinan batil, karena yang demikian itu termasuk dalam perkara gaib yang tidak bisa ditetapkan kecuali hanya dengan wahyu Allah, bukan logika atau kias. Bahkan pengagungan Nabi terwujud dengan cara menaatinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mencintainya. Adapun melakukan kebid'ahan, khurafat, dan pelanggaran bukan bentuk pengagungan terhadap Nabi. Demikian juga dengan acara perayaan Maulid.
karena acara tersebut termasuk dalam bid'ah yang tercela karena melanggar perintah Nabi. Sesungguhnya manusia yang paling besar pengagungannya kepada Nabi adalah para sahabat. Bagaimana perkataan Urwah bin Mas'ud kepada kaum Quraisy? Wahai kaumku, demi Allah, aku pernah menjadi utusan kepada para raja-raja besar, kepada Kaisar, kepada Kisra dan Najasyi. Demi Allah, aku belum pernah melihat raja yang diagungkan oleh pengikutnya sebagaimana pengikut Muhammad mengagungkan Muhammad. Tidaklah Muhammad meludah kemudian mengenai telapak tangan seseorang di antara mereka, melainkan apabila ia berwudu, mereka saling berebut bekas air wudhunya. Apabila mereka berkata, mereka merendahkan suaranya dan mereka tidak berani memandang langsung kepadanya sebagai wujud pengagungan mereka. Bentuk pengagungan para sahabat kepada Nabi di atas sangat agung. Namun mereka tidak pernah mengadakan acara maulid Nabi, kemudian berdiri dengan keyakinan bahwa Ruh Rasulullah sedang hadir di tengah mereka. Seandainya perbuatan tersebut disyariatkan, niscaya mereka tidak meninggalkannya. Jika mereka berdalih dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, berdirilah kalian untuk tuan atau orang yang paling baik di antara kalian. Memang benar bahwa Imam Nawawi berpendapat dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim bahwa hadis di atas terdapat anjuran untuk berdiri dalam rangka menyambut kedatangan orang yang mempunyai keutamaan. Namun tidak dilakukan kepada orang yang telah wafat seperti Rasulullah. Bahkan pendapat yang benar bahwa hadis tersebut sebagai anjuran dan perintah dari Rasul kepada orang-orang Ansor agar berdiri dalam rangka membantu Sa'ad bin Mu'adz turun dari untanya karena dia sedang luka parah. Bahkan untuk menyambut dan menghormati, apalagi mengagungkan beliau secara berlebihan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.